Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidaklah suka penyebaran perkataan-perkataan yang buruk kecuali orang yang telah teraniaya, dan Allah itu mendengar lagi mengetahui. Kalau dikatakan Allah tidak suka, niscaya Allah membencinya, maka amatlah benci menyiar-nyiarkan atau menjelas-jelaskan perkataan yang buruk, yang kotor, yang cabul, dan yang carut-marut. Yang disukai oleh Allah hanyalah kata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak merusak akhlak. Maka banyaklah perkataan yang artinya kita maklumi, tetapi tidak boleh diucapkan terus terang. Sebab di sana terletak batas kesopanan manusia. Allah sendiri memilih kata di dalam Al-Quran yang patut menjadi contoh bagi orang yang beriman. Tidak sekali juga Allah memakai perkataan yang menyinggung perasaan berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, sehingga tingkat umur berapapun yang membaca dan mendengar Al-Quran itu tidak tersinggung perasaannya, walaupun anak gadis yang baru meningkat dewasa. Bahkan kata-kata yang berarti najis yang keluar dari dua pelepasan tidak ada dalam Al-Quran. Demikian pun kembali dari buang air. Al-Quran mengatakan saja kembali dari kakus, al-ghaid. Guru kami almarhum Zainuddin Labai El-Nusi ketika mendirikan sekolah diniyah di Padang Panjang pada tahun 1916 menjadi susah hati di dalam memilih buku-buku pelajaran agama, terutama fikih yang sesuai diberikan kepada kanak-kanak, terutama ketika mendengarkan darah haid dan nifas yang kalau diterangkan menurut yang tertulis dalam buku-buku fikih saja, terutama kepada anak-anak perempuan yang belum patut mendengarnya, sangatlah menyinggung perasaan. Demikian pun tentang syarat-syarat yang menyebabkan wajib mandi junub, sehingga akhirnya beliau mengarang sendiri buku yang sesuai dengan metode pendidikan dan sesuai dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini. Dan beliau pecah sekolah diniyah itu menjadi dua, bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan, yang masyhur dengan nama diniyah putri, yang dipimpin oleh adiknya sendiri, Rahmah El-Yunusiyah. Sebab yang utama menurut pengetahuan penulis ialah menjaga jangan sampai kata-kata belum layak didengar kanak-kanak di umur muda tersinggung perasaan ketika guru menerangkan pengajian fikih pada kata-kata yang hanya boleh diberikan dalam kalangan terbatas kepada orang dewasa. Ayat ini pun suatu teguran halus dalam hal pendidikan, sehingga tidaklah layak seorang ibu ketika marah-marah kepada anaknya mengeluarkan kata-kata yang kotor, memaki-maki, mencarut-carut dan sebagainya, dan telah menjadi kebiasaan manusia seluruh dunia tidak suka menyebut nama aurat kelamin, sehingga ahli-ahli pengarang kamus word dan book yang besar-besar pun selalu mengelak untuk menulis makna dari kata-kata terlarang itu. Kecuali orang yang teraniaya, hanya dibolehkan memakai kata-kata buruk bagi orang yang teraniaya untuk melepaskan diri dari penganiayaan. Sekedar perlu. Misalnya dia dituduh orang melakukan perbuatan yang bukan salahnya, lalu dia dihadapkan ke muka hakim buat memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa yang bersalah ialah si anu, untuk menjelaskan duduknya perkara. Kalau perlu dia memakai kata-kata yang kotor, di saat itulah baru dia dibolehkan.
Inilah yang disebut di dalam kaidah usul irtikabu ahkafiyah dororaini, melakukan mana yang ringan di antara dua mudorot yang harus dipilih, atau dalam bahasa barat dilema. Sesuai dengan ayat ini, alam negeri-negeri yang berkesok panen, jika perkara di muka hakim yang patut dirahasiakan selalu disidangkan dengan pintu tertutup. Tentu termasuklah dalam ayat ini segala penyiaran atau penyebaran untuk umum yang berupa berita surat kabar, reklame atau iklan yang membawa kesan buruk, membangkitkan rangsangan kepada yang terlihat atau membaca. Dan Allah lah itu mendengar lagi mengetahui. Untuk menuntun batin dan kesopanan kita, pada penutup Allah menyatakan bahwa Dia selalu mendengar apa yang kita ucapkan, sopankah atau kotor, dan mengetahui perangai-perangai dan kelakuan kita yang akan bisa menjatuhkan muru'ah atau harga diri. Karena banyaknya kata kotor adalah tanda dari budi dan batin yang memulai kotor. Padahal umat yang beragama sudah semestinya mempunyai kesopanan yang tinggi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 2 kali melepaskan musuhnya dari tikaman pedang beliau, hanya perkara tersingkap aurat saja. Sekali terhadap seorang musyrik di padang Uhud, sekali terhadap sesama Islam yaitu Amr bin As sendiri di dalam peperangan Siffin. Ketika lawan-lawannya itu telah dekat beliau tikam, tiba-tiba terbuka aurat mereka atau tersingkap celana. Beliau tidak mau melihatnya, lalu beliau tinggalkan tempat itu dan diberinya kesempatan musuhnya menutupi auratnya kembali. Demikian pula salah seorang dari imam yang besar, Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yaitu paham yang dipaksakan oleh Khalifah Al-Ma'mun, sampai beku dipenjarakan 30 tahun lamanya. Pada suatu hari ketika beliau dalam tahanan di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, beliau dihadapkan kepada majelis kerajaan, dipaksa mengakui pendiriannya itu. Namun beliau tetap tidak mau, sebab paksaan itu berlawanan dengan pendiriannya, yaitu bahwa membicarakan Al-Quran makhluk atau qadim bukanlah suruhan agama. Itu adalah pengaruh filsafat yang telah masuk ke dalam paham Islam. Dalam paksaan itu, beliau pernah dipukuli dengan cemeti, sehingga berbelit-belitlah cemeti pada dadanya dan memancurlah darah. Sehingga cemeti itu pun merobek-robek bajunya. Cuma satu doanya kepada Allah, yaitu janganlah sampai terbuka auratnya, atau robek celananya, ataupun putus ikat pinggangnya sehingga auratnya kelihatan sebab tangannya terikat. Karena menurut paham beliau, memperlihatkan aurat itu pun termasuk yang dibenci Allah. Doa beliau dikabulkan Allah.